Haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Abdul Walidi, qala berkata Abdul Walidi. Qala berkata sapa Abu Awanah, haddatsana an Jabir an Ammar, huwa utawi Ammar iku ad-Duhni. An Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa ro'ani yang melihat diaman ni padaku fil manami di dalam tidur. Fakot ro'ani maka sungguh melihat diaman ni padaku. Nah, ini pentingnya ngaji hadis bab kholqiyah maupun khuluqiyah. Jadi kalau kita pengen ngimpi ketemu Nabi Muhammad, kita belajar dulu Nabi Muhammad itu wajahnya seperti apa, postur tubuhnya seperti apa, cara berjalannya, bagaimana cara duduknya, wajahnya pas masih muda itu bagaimana, pas sudah sepuh bagaimana itu. Nah, sehingga nanti kalau ngimpi ketemu Nabi Muhammad itu ya dia tidak terkecoh. Karena setan itu memang tidak menyerupai Nabi Muhammad, tapi bisa saja ngaku sebagai Nabi Muhammad. Fakot ro'ani maka sungguh melihat diaman ni padaku. Jadi dalam mimpi itu dia sudah kenal, oh ini Nabi Muhammad. Nah, para tabi'in dulu yang tidak menjumpai kehidupan Rasulullah pada saat merasa ngimpi ketemu Rasulullah, mendatangi para sahabat. Semalam saya mimpi ini, apa betul ini adalah Rasulullah? Nah, gitu. Fa'inna syaiton maka sesungguhnya setan iku layatamas salu tidak bisa menyerupai sopo setan, menjelma sopo setan di terhadapku Nabi. Jadi setan tidak bisa menjelma menyerupai Nabi Muhammad, itu tidak bisa. Kalau menyerupai nenek kita, menyerupai kakek kita, nah itu bisa. Kalau menyerupai Nabi Muhammad tidak bisa. Jadi kalau kita mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, terus secara Quran hadis dan cocok, nah, yaitu kemungkinan ya, Nabi Muhammad betul. Tapi kalau kita ketemu nenek kita, kakek kita, atau kawan kita yang sudah meninggal, nah ini masih ada dua kemungkinan, itu mereka betul ataukah setan yang menjelma mereka. Itu. Babur ru'ya utawi babnya mimpi iku salasun 3. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Saibah, haddatsana Haudzah bin Khalifata, haddatsana Auf an Muhammad bin Sirina an Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Ar-ru'ya utawi mimpi iku salasun 3. Jadi mimpi itu ada 3 jenis. Fabusra maka kabar gembira minallah dari Allah. Ini jenis yang pertama. Jadi kabar gembira dari Allah. Ini betul-betul dari Allah. Yang kedua, wahati sunnafsi dan ceritanya diri.
ceritanya jiwa. Yang kedua, misalnya ada orang terobsesi sesuatu sampai terbawa mimpi. Nah, itu termasuk hadisun nafsi. Yang ketiga, watah wifun dan teror, penakut di sesuatu yang menakut-nakuti, minas syaitoni dari setan. Nah, ini termasuk ini kalau dijelaskan rinci eh, yang namanya sihir atau gangguan setan itu tidak akan masuk ke dalam diri seseorang kalau hati seseorang itu enjoy, enak, nyaman, tentram, tidak ada beban, masalah itu. Kalau ditunggu-tunggu kok nggak segera sedih, nggak segera susah, lah ya sudah. Setan itu masuk lewat mimpi, menakut-nakuti orang tersebut. Mimpi ketemu apa orang-orang yang sudah meninggal, mimpi di kuburan, mimpi dikejar-kejar ular, dikejar-kejar anjing misalkan. Nah, sehingga begitu bangun itu rasanya ketakutan. Lah di kondisi seperti itu biasanya setan itu masuk. Fa'idha ro'a, maka ketika melihat sopo ahadukum salah seorang kalian ar-ru'ya pada suatu mimpi. Tu'jibuhu yang menyenangkan opo ru'yahu pada ahadukum falya kussoha, maka supaya menceritakan dia ahadukum ha pada mimpi. In sa'a, seandainya menghendaki dia man. Jadi in sa'a, seandainya dia menghendaki. Jadi kalau sekiranya orang-orang di sekitarnya itu baik, bisa menafsirkan atau menakbirkan dengan benar, ya silahkan diceritakan. Kalau orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang sekiranya pendengki, suka iri, terus tabiatnya kurang baik, tidak perlu diceritakan. Jadi dilihat situasi dan kondisinya. Ya, seperti ucapannya Nabi Yakub itu. Jadi la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Jadi kamu nggak perlu menceritakan mimpimu ini kepada saudaramu, ya, pada kakak-kakakmu itu. Nanti mereka akan berupaya jelek terhadap kamu. Tuh. Wa in ro'a, dan seandainya melihat dia orang sayan pada sesuatu, yakrohuhu yang benci dia ahadukum, ya, siapa orang atau ahadukum hu pada sai, fala yakussohu, maka jangan bercerita dia ahadukum hu pada sai ala ahadin, atas seorang pun. Nah ini dia tidak perlu cerita ke siapapun kalau mimpinya itu jelek. Nah, asalkan dia tahu cara mengantisipasinya. Karena mimpi jelek ya dari setan itu. Wal yakum, dan supaya berdiri dia ahadukum yusoli, sholat dia. Wes berdiri sholat itu saja. Nah ini bagian dari gangguan setan. Jadi ada sesuatu yang memang dia benci, jangan diceritakan atas siapapun. Nah, cara menanganinya ya segera berdiri sholat, termasuk minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan itu. Itu caranya seperti itu.